Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Bapak selalu berdoa dan berharap semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 2, pelajaran yang kedua, yang berjudul Menghormati Orang yang Lebih Tua di Lingkungan Sekitar. Namun anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingin anak-anak mempersiapkan perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama, tentu saja buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dalam materi ini. Yang kedua, alat tulis untuk menulisnya. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting, bahkan paling penting adalah Alkitab. Nah, Bapak kasih waktu untuk anak-anak menyiapkannya. Kalau sudah lengkap, ayo kita mulai. Nah, anak-anakku semuanya, seperti biasa nih, sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang luar biasa, materi yang akan kita pelajari hari ini itu juga anak-anak bisa baca di dalam buku cetak halaman 15-24, yaitu pelajaran 2 yang berjudul Menghormati Orang yang Lebih Tua di Lingkungan Sekitar. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi, anak-anak tinggal klik linknya, kemudian di-download, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah supaya anak-anak bisa menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya nih, siapa saja ya yang termasuk orang yang lebih tua di lingkungan kita? Ya, tepat sekali. Wah, semua bisa menjawab ya. Orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita itu adalah bisa kakek, nenek, om, tante, ayah, ibu, kakak, bahkan bapak ibu guru, dan juga tetangga-tetangga kita. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan menghormati? Ada yang bisa membantu menjawab Bapak? Ya, benar sekali. Menghormati adalah menghargai dengan berbuat baik kepada orang yang lebih tua di sekitar kita. Dan sikap menghargai ini tidak hanya kita berikan kepada orang tua kita loh, tetapi juga kepada orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak, cara menghargai itu bisa dengan berkata-kata yang sopan. Ketika anak-anak mengeluarkan kata-kata yang manis, yang sopan, yang enak didengar oleh orang yang lebih tua di sekitar anak-anak, itu berarti anak-anak menghormati mereka. Dan tidak hanya berkata sopan, cara lain untuk kita menghormati orang lain adalah dengan bersikap sopan itu sendiri. Ketika anak-anak bersikap sopan, maka anak-anak menghargai, anak-anak menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar anak-anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak ingin mengajak semuanya untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Ayo buka Alkitab yang sudah dipegang tadi. Kita buka bersama ya, di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayo Bapak kasih waktu untuk membukanya. Kalau sudah ketemu, Bapak akan bacakan buat kita semua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Anak-anak semuanya, ayat ini merupakan pesan dari Paulus untuk anak rohaninya.
Siapa ya anak rohani dari Paulus? Iya betul, namanya adalah Timotius. Pekerjaan Timotius adalah pemberita Injil, sama seperti Paulus. Bahkan Timotius ini merupakan murid daripada Paulus, dan Paulus bahkan menganggapnya sebagai anak rohaninya. Timotius ini itu pernah mendampingi Paulus dalam beberapa pelayanan Paulus. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, kita dapat belajar beberapa sikap yang harus kita lakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, kita dapat melihat dari ayat tadi bahwa sikap yang harus kita lakukan untuk menghormati orang yang lebih tua adalah tidak berkata keras kepada orang yang lebih tua. Ketika anak-anak berkata kepada orang yang lebih tua, misalnya saja kakak atau orang tua di rumah, maka kita berkata-katanya tidak boleh keras. Maksudnya apa? Kita tidak boleh teriak-teriak atau bahkan marah-marah kepada mereka. Tetapi, biarlah hari ini kita belajar untuk berkata-kata lembut, berkata-kata sopan kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua juga, termasuk kepada kakak-kakak kita. Nah, siapa yang masih suka berkelahi dengan kakaknya nih? Siapa yang masih suka berkata-kata yang keras, marah-marah terhadap kakaknya, teriak-teriak sampai tetangga-tetangga dengar? Ayo siapa? Nah, mulai hari ini kita ambil komitmen ya. Kita janji di hadapan Tuhan untuk berkata lembut kepada orang yang lebih tua. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, menegur dengan lemah lembut dan kasih. Anak-anakku semuanya, ketika kita berkata-kata kepada orang yang lebih tua, ketika mereka pun mungkin juga melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, mari kita tegur dengan lemah lembut dan kasih. Tidak dengan marah-marah yang penuh emosi, tapi biarlah kita saling menasehati satu sama lain. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah berbuat baik kepada yang lebih tua. Anak-anakku semuanya yang Bapak kasihi, kita perlu nih menunjukkan hormat kita kepada orang yang lebih tua dengan cara berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik ini banyak sekali macamnya, banyak sekali jenisnya, dan banyak sekali contohnya. Bapak kasih contoh ya. Ketika mungkin kakak kalian membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan kalian, ya bantulah. Sebagai contoh nih, kakak kalian sedang sibuk mengerjakan PR-nya. Tetapi kemudian dia kesulitan untuk mencari penghapusnya. Nah, kalian punya penghapus. Boleh dong dipinjamkan, diambilkan, kemudian diberikan kepada kakaknya, ya kan? Itu contoh perbuatan baik kepada orang yang lebih tua. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya nih, anak-anak pernah melihat mungkin ada orang yang tua mau menyeberang jalan tapi tidak bisa. Takut karena keadaannya sangat-sangat ramai. Nah, anak-anak bisa nih dengan bantuan papa atau mama juga menyeberangkan orang tersebut sehingga dapat tiba di seberang dengan selamat. Itu adalah perbuatan baik kepada yang lebih tua. Nah, dari pelajaran ini, Bapak ingin kita bertanya-tanya nih kepada diri kita sendiri. Selama ini sudah belum ya kita menghormati orang yang lebih tua? Bapak kasih contoh nih. Anak-anak bisa juga ya membuka buku cetaknya halaman 20. Sebagai contoh, memberi salam jika bertemu orang lain. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Ketika di sekolah bertemu dengan Bapak Ibu guru, apakah anak-anak sudah memberi salam kepada mereka? Yang kedua, berkata sopan. Sudahkah semuanya melakukannya? Kalau belum, mulai sekarang ya kita coba melakukannya. Yang ketiga, sebagai contoh, mempersilahkan tamu untuk duduk. Ketika ada tamu datang ke rumah, mama papa mungkin sedang di dapur, adik-adik kemudian memanggilkan mama papa, kemudian apakah adik-adik mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk dan duduk? Yang keempat,
berterima kasih. Ini hal yang sederhana yang bisa anak-anak lakukan. Tetapi banyak loh yang tidak melakukannya. Ketika anak-anak semuanya diberi sesuatu, apakah anak-anak mengucapkan terima kasih kepada yang memberi? Biasakan ya, mulai sekarang kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Sebagai contoh sederhana nih, ketika anak-anak semuanya makan di restoran bersama papa mama, kemudian ada seorang pelayan datang ingin membereskan perlengkapan makan yang sudah anak-anak dan keluarga pakai. Nah, kira-kira nih, anak-anak mengucapkan terima kasih enggak ya kepada pelayan tersebut? Atau ketika pelayan tersebut mengantarkan makanan buat anak-anak, anak-anak mengucapkan terima kasih atau cuek saja? Nah, mulai sekarang, pelayan ini kan sudah repot nih menyediakan segala sesuatunya. Bahkan dia bekerja mungkin dari pagi sampai malam. Tidak ada salahnya kan membuat mereka senang dengan cara apa? Berterima kasih. Selanjutnya nih, hal selanjutnya, mendengarkan nasihat. Sudahkah anak-anak melakukannya? Ketika bapak ibu guru memberikan nasihat, atau mungkin papa mama memberikan nasihat, kakek nenek memberikan nasihat kepada anak-anak, sudahkah anak-anak melakukan nasihat mereka? Nah, menarik ya, cara-cara anak-anak bisa menghormati orang yang lebih tua. Nih, ada lagi nih yang sepele, menjawab bila dipanggil. Ini juga sederhana sekali, tetapi banyak dari antara anak-anak yang mungkin tidak melakukannya. Ketika dipanggil diam-diam saja, asik nih main game, asik nonton televisi, asik melakukan kegiatan yang lain. Kan mudah sebenarnya ketika anak-anak dipanggil, anak-anak tinggal menjawab, "Ya ma, nanti ma, tunggu sebentar." Enak kan? Mama juga senang, tidak marah. Dan anak-anak bisa menghormati mama. Nah, kalau anak-anak merasa belum melakukan hal-hal ini, mari mulai sekarang. Kita ambil komitmen, kita janji nih, aku akan menghormati orang yang lebih tua. Aku akan menghargai orang yang lebih tua. Nah, Bapak kasih tugas juga ya untuk anak-anak kerjakan. Tugas ini ada di halaman 21 sampai 22, yaitu bentuk sikap dan perbuatan menghormati. Bapak ingin anak-anak merancang kegiatan-kegiatan atau sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penghormatan terhadap orang tua kepada orang yang lebih tua. Siapa saja itu? Yang pertama adalah kakek dan nenek. Anak-anak bisa tulis ya di buku tulis juga. Kalau tidak punya buku cetak, anak-anak tinggal tulis hal-hal atau sikap-sikap atau perbuatan menghormati yang akan saya lakukan kepada kakek dan nenek. Bapak kasih contoh ya. Anak-anak ingin mungkin mengambilkan makanan untuk kakek atau mengambilkan kacamata buat nenek. Nah, itu perbuatan yang sederhana, tapi itu menunjukkan sikap menghormati mereka. Yang kedua, tugas yang kedua adalah sikap dan perbuatan menghormati untuk paman dan bibi, untuk om dan tante anak-anak semuanya. Mulai merancang ya, kira-kira sikap apa ya yang cocok buat mereka. Yang ketiga, kakak. Bapak ingin anak-anak semuanya itu menyebutkan atau merancang bentuk-bentuk sikap-sikap dan perbuatan menghormati kakak. Tidak susah kan? Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru. Sikap apa nih, perbuatan apa yang menunjukkan penghormatan anak-anak kepada Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru ini bisa di sekolah, bisa Bapak Ibu Guru di sekolah minggu, ya biasa anak-anak nyebutnya kakak-kakak guru sekolah minggu, atau yang lainnya. Mungkin ada Bapak Ibu Guru les anak-anak semuanya. Yang selanjutnya, Bapak ingin anak-anak juga menyebutkan nih sikap dan perbuatan menghormati tetangga-tetangga anak-anak yang lebih tua. Misalnya depan rumah. Kira-kira apa ya yang menunjukkan perbuatan menghormati mereka?
Oh, mungkin mendengarkan nasihat tetangga, yang itu baik buat anak-anak semuanya. Atau mungkin menolong mereka. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa berbagi sesuatu hal. Mungkin ada makanan lebih di rumah kita. Kita bisa bantu juga tetangga-tetangga yang memang membutuhkan. Nah, anak-anak, banyak sekali sikap-sikap, bentuk-bentuk perbuatan menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar anak-anak. Mulai sekarang, kita coba ya melakukan ini semua. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kita harus menghormati orang yang lebih tua. Karena apa? Karena menghormati orang yang lebih tua itu adalah perintah Allah. Itu adalah perintah dari Tuhan. Anak-anak ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ada perintah Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan yang kelima, yang tadinya diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel, tetapi itu diberikan juga untuk kita semua, untuk kita lakukan. Apa bunyinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu, kalau anak-anak masih ingat. Ya, ayah dan ibu ini kan orang yang lebih tua, dan itu perintah Allah loh. Oleh karena itu kita harus melakukannya. Kita bisa menghormati orang lain, orang yang lebih tua tadi, dengan cara apa? Berkata sopan, berkata hal-hal yang baik, berkata dengan lembut, dan juga bersikap sopan. Mari yuk kita lakukan ya. Bapak berharap anak-anak melakukannya mulai hari ini sampai seterusnya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang selalu menghormati orang yang lebih tua dariku. Ajar aku untuk selalu mendengarkan nasihat dan bersikap sopan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, cukup sekian pelajaran dari Bapak hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Rajin-rajin cuci tangan. Kalau keluar, pastikan senantiasa memakai masker. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.